Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Yuk Kita Sholawat. Ayo kita sama-sama terus bersalawat. Jangan sampai kita tidak bersalawat dalam satu hari. Dengan salawat kita menjadi mulia. Dengan salawat kita menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Yuk dilihat terus videonya sampai terakhir. Yuk kita salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman channel Yuk Kita Salawat, kembali lagi saya membuat postingan baru lagi. Di sini kita mau bicarakan apa ya? Saya juga kadang bingung juga nih. Yang penting teman-teman semua harus tetap bersalawat ya, karena bersalawat itu akan menjadi benteng untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita. Bagusnya kita harus menyebarkan yang namanya salawat itu, sebarkan seluas-luasnya. Karena kenapa sih? Karena dengan salawat itu Nabi mengatakan orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Coba bayangkan, kalau teman-teman bisa bersalawat dengan banyak kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Oh, ternyata orang-orang terdahulu pun banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus apakah kita yang sekarang ini bersalawat juga akan dekat dengan Nabi Muhammad? Tentu saja iya. Pasti Nabi Muhammad itu mengenal siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sedikit pembuka. Apa kabar nih teman-teman? Lupa saya jadinya tanya kabar teman-teman semua. Tulis di komen ya, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat, atau channel ini bisa tersebar luas. Tujuan channel ini ya pastinya untuk menyebarluaskan dakwah untuk sholawat. Di video-video sebelumnya juga sudah saya kasih tahu kenapa sih kok harus sholawat. Karena sholawat itu pasti diterima dan pasti berpahala. Itu kalau zikir itu kita harus keadaan khusyuk. Kalau misalkan tidak khusyuk, walau alam, itu nanti Allah yang akan menerima apakah zikir kita diterima atau enggak. Kalau sholat kita harus dalam keadaan wudhu dan kita harus menghadap kiblat dan syarat-syarat tertentunya untuk melakukan sholat itu. Begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan sedekah, haji, umrah, ibadah ziarah yang lain-lain. Nah, untuk sholawat tidak berwudhu pun kita masih bisa mendapatkan pahala yang cukup besar. Teman-teman, yuk kita sholawat. Di sini sebenarnya Al-Fakir bingung juga nih ya mau bahas apa. Tapi Al-Fakir saya pernah dengar ada, kalau di daerah-daerah itu ya, kalau misalkan melihat channel-channel tertentu, kalau ada orang yang mau melakukan suatu ritual gitu, ritual di sini yang berkaitan dengan jin dan setan dan yang lain-lain, itu mengapa membaca syahadat dan juga sholawat. Ini teman-teman kalau mendengar tentang ini, kalau teman-teman mengikuti hal seperti itu, jangan mengikuti seperti itu, apalagi sholawat digunakan untuk hal-hal seperti itu. Ini jujur saja saya pribadi itu malah tidak senang. Nah, sholawat ini kan mulia, untuk ditujukan kepada manusia mulia, tapi kenapa digunakan seperti itu? Itu tidak boleh sebenarnya. Tapi yang lebih baiknya adalah yang seperti itu tinggalkan. Kita gunakan sholawat sebelum berdoa. Kita bersalawat dulu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau salawat lain yang teman-teman tahu gitu, salawat. Biasanya salawat yang sebelumnya ini saya posting itu salawat munjiah, itu biasanya banyak yang menggunakan itu sebelum berdoa. Habis itu kalau belakangan ini saya lebih sering dengar sekarang salawatnya pakai tibil qulub, karena untuk melindungi diri dari penyakit, melindungi diri dari virus-virus yang wabah-wabah yang belakangan ini alhamdulillah udah mulai menurun ya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap positive thinking atau husnuzon kepada Allah, supaya supaya benar-benar virus itu akan benar-benar
terangkat oleh Allah, penyakit semuanya berkurang dari Indonesia, di negeri tercinta kita ini, dan segera terangkat. Kita harus positif dari diri kita sendiri dulu. Jadi jangan sampai diri kita itu terus, aduh masih ada virusnya, aduh kita harus masih takut. Tapi saya bukan mengatakan harus berani banget, tapi kita serahkan kepada Allah. Tetap kita menjaga diri kita dengan peraturan-peraturan yang pemerintah terapkan, tapi jangan terlalu. Kenapa sih? Sesuatu yang terlalu itu malah akan berbalik kepada diri kita. Jadi begini, misalnya pakai masker terlalu gitu. Maksudnya terlalu apa? Satu aja sih sebenarnya udah cukup. Kalau sampai double begitu kita kan nggak tahu. Apalagi kita akan menghirup karbon dioksida yang kita hirup itu sendiri. Maksudnya udah, itu cuma sekedar aja, takutnya nanti diusut. Saya tidak mau. Yang saya mau katakan adalah pakai masker oke, tapi dalam keadaan tertentu aja, mungkin di luar ya, atau berkendaraan. Kalau kalau di dalam masjid atau dalam pengajian, kalau dalam sholat sih kalau bisa ya dilepas saja, karena Allah melihat kita gitu. Coba kalau orang yang masih menggunakan pakai masker itu, ya udah, itu urusan dia dengan Allah gitu. Nah, jadi intinya itu kita gunakan salawat itu untuk hal-hal yang baik. Gunakan salawat-salawat itu untuk kita meminta mohon kepada Allah. Kita berniat untuk menghapuskan dosa-dosa dalam diri kita. Kita minta pertolongan pada Allah. Kita niat kita untuk dekat kepada Rasulullah. Karena kita tidak akan masuk ke dalam surga tanpa ridhonya Rasulullah. Makin dekat kita dengan Rasulullah, maka pasti kita akan bersama Rasulullah di surga nanti. Sedikit sih yang mau saya sampaikan. Oh iya, waktu haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu ada salawat, apa ya, saya lupa tuh salawat. Cuman judulnya saya nggak tahu, cuman Masya Allah itu salawatnya bagus ya dan mudah dihafal. Mungkin ini yang akan saya bagikan kali ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nyari ya, karena saya ini dapatnya dalam tulisan, jadi artinya tuh belum tahu gitu. Bacanya gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadza yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil ma'udi sirran wa jahran fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau diulang-ulang ya insya Allah cepat hafal. Coba nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, jadi mohon maaf nih, nanti kalau ada nanti saya posting, cuman kalau belum ada ya kita sama-sama cari. Jadi dengan mencarinya itu insya Allah Nabi Muhammad melihat kegigihan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk bersolawat ya. Di channel-channel lain yang saya baru-baru ini saya lihat itu dakwah untuk salawat itu banyak ya. Mungkin saya sebutkan aja, semoga teman-teman juga bisa ikut mencari gitu. Terakhir ini belakangan ini saya melihat sholawatnya Gus Aldi. Gus Aldi itu Masya Allah banyak sekali, dan suaranya beliau itu sangat bagus sekali. Di channel ada di Gus Aldi itu, ada di prank taksi online-nya, di Sultan Jukinya, itu saya senang sekali gitu. Apalagi di situ ada ada dakwahnya juga. Terus ada prank-prank dengan orang-orang yang milenial gitu. Jadi kita nggak bosan untuk melihatnya. Terus saya juga lagi senang sama Alih ya. Sebenarnya itu kalau dilihat dari YouTube-nya itu 3 tahun yang lalu ya pastinya. Tapi kalau diulang-ulang terus tuh seru aja gitu dengarnya. Coba teman-teman lihat gitu. Di situ tuh maksudnya anak muda banget, milenial banget gitu. Jadi alasan apa lagi sih kita nggak mau bersolawat gitu? Sampai dakwah solawat ada, sampai dibuat aransemennya diganti dengan sholawat ada. Malah saya kadang kalau lagi dengerin sebuah lagu gitu, lagu itu kan lagu cinta ya, cobalah lagu cinta itu kita curahkan untuk Nabi Muhammad. Masya Allah, itu akan lebih berasa di hati daripada kita harus bernyanyi untuk seseorang gitu. Boleh kita bukan seseorang, tapi tidak boleh berlebihan. Kita boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita akan mendapat manfaatnya sendiri, ketenangan hati juga kita akan dapat. Dan insya Allah kita juga akan dibanyakan rezekinya, kita juga akan disenangkan hatinya dengan apa? Dengan sholawat. Itu keluarga ada yang sakit, ayo kita coba untuk sarankan, ayo kita sambil sholawat gitu. Ada yang mau cari jodoh,
harus dengan salawat juga gitu. Kita minta bantuan kepada Nabi, semoga Allah cepat mengabulkan. Ada yang mau punya anak, pakai salawat juga bisa. Ada yang mau nambah rezeki dengan salawat juga. Ada yang mau mencari pekerjaan, pakai salawat juga. Apalagi banyak sebenarnya. Mau dipermudah urusan, pakai salawat juga. Jangan takut gagal, jangan takut tidak terkabul. Pasti, karena tahu kan Allah dan para malaikatnya bersalawat di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu sholuna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Jadi alasan apa kita itu tidak bersalawat kepada Nabi? Apa? Dengan bersalawat aja kita beribadah, ya kan? Nah, gitu teman-teman, sedikit yang saya singgung tadinya, saya belum ada rencana untuk menyampaikan suatu salawat. Tadi mungkin salawat dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik, itu beliau itu termasuk wali kutub ya, yang mana di beberapa manakibnya udah ada, tidak ada kewalian di atasnya lagi kecuali Nabi. Cerita-cerita beliau itu sangat tersebar luas, sangat umum dan sangat terkenal sekali bahwa beliau itu berkholwat di dalam kamarnya kurang lebih 15 tahun dan tidak ada yang tidak keluar beliau kecuali wali sendiri yang mengeluarkan beliau dari tempat kholwatnya itu. Itu cerita sedikit aja, nanti kalau terlalu panjang intinya dalam video ini jadinya kemana-mana gitu. Ya banyak lah orang-orang yang lebih paham tentang cerita-cerita beliau, tapi Fakir sendiri senang dengan cerita-cerita para wali itu, karena itu memotivasi diri kita bahwa Islam itu tidak kaku, ya, tidak kaku. Maksudnya tidak kaku gimana? Jadi para wali itu menyebarkan agama, terus menjalankan syariat-syariat Islam itu dengan cara seperti ini dan tetap pada kaidahnya, nggak keluar, dan Allah mencintai mereka seperti itu. Dan cintai juga Nabi Muhammad. Kita dengan mencintai Nabi Muhammad itu bisa mengerti wali itu juga pasti mencintai Nabi Muhammad dengan caranya bagaimana mereka pun bertemu dengan Rasulullah karena dengan ibadah mereka bertemu dengan Rasulullah dengan zahir ataupun dengan mimpi ataupun zahir. Allah alam. Tapi tetap dalam hati kita jangan kaku bahwa kalau di aliran yang lain udah cara ibadah seperti ini gitu, sunnah dan hadis gitu, yang lainnya nggak dipakai, nggak boleh begitu. Kita tetap mengikuti ulama-ulama terdahulu kita, supaya cintanya kita tuh nyampe kepada Rasulullah gitu. Supaya apa yang mau kita ibadah kita tuh mencontoh ulama-ulama. Kalau kita mencontoh Nabi, Pak, insya Allah sulit untuk sunnah yang paling kecilnya pun sulit untuk istiqomah. Tapi kalau kita mengikuti para ulama terdahulu, insya Allah ibadah kita tuh jadi berarti. Kita menjadi istiqomah, kita akan mendapatkan ma'unah. Ma'unah itu ahli ibadah itu mempunyai kelebihan, itu disebutnya ma'unah. Kalau wali itu karomah, kalau nabi mujizat. Jadi nggak ada tuh selain nabi dapat mujizat, nggak ada. Kalau yang punya mujizat cuma nabi. Wali punya karomah, kalau ahli ibadah dapatnya ma'unah, seperti itu. Nanti mungkin dari pembicaraan hari ini nanti akan kita ulas lagi lebih jauh apa sih artinya ini. Tapi teman-teman boleh tulis di komen di bawah ya, nanti kalau misalkan ada yang mau kita bahas, nanti insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Fakir, semoga bermanfaat. Bisa di like, share, dan komen untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.